Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Project Excel ya, teman-teman. Nah, kali ini kita lanjutkan project kita. Jadi, hari ini kita akan belajar membuat report dari data yang ada. Jadi, contohnya seperti ini. Ini ada contoh data pendaftar ya. Ini data pendaftar. Jadi, di sini berisi data transaksi. Jadi, data-data NIM ini dengan namanya ini, jenis kelaminnya, kota asal, provinsinya ya, masih kosong. Kemudian sistem kuliahnya pagi sore, prodinya, jadi mahasiswa ini ngambil di prodi apa, kemudian fakultas, jenjang S1, S2, S2, nilai TPA-nya sekian, nilai CBT-nya sekian, kemudian lulus enggak. Lulus ini nanti diambil dari rata-rata ini, kalau lebih dari 65 dia dianggap lulus. Nah, kemudian di situ di sini ada data referensinya ya, masternya. Jadi di sini ada data masternya. Oke, sini kode prodi ya, ini besarin ya. Ini ada kode prodinya, kodenya sekian. Kemudian kalau kode ini nanti prodinya ini, fakultasnya ini, jenjangnya S1 S2. Kemudian di sini ada kotanya tadi ya. Kalau kota, nah ini kotanya. Kemudian kota ini ada di provinsi mana. Nah, ini akan kita coba buat laporannya. Oke, kita akan coba melengkapi yang kosong-kosong dulu. Yang pertama kita akan melengkapi provinsi. Ya, provinsi ini didapat berdasarkan kota, jadi pakai fungsi VLOOKUP. Local value-nya data ini, kemudian titik koma, ngambil dari tabel ini. Jadi langsung kita blok aja kolomnya F sama G, titik koma, kolom ke 2, lookup value-nya yang range lookup-nya yang false. Oke, jadi ini provinsinya. Jawa Timur, kemudian Sidoarjo Jawa Timur, Bangli masuk di Bali dan lain-lain. Sistem kuliahnya, nah sekarang prodi. Prodi ini didapat dari ini. NIM 3 digit di NIM ini. Jadi ini digit ke 1, 2, 3, 4, 5 diambil 3. Jadi sini ya kita pisahkan dulu. Jadi kita ambil kode prodinya sama dengan kita ngambil dari tengah ya pakai fungsi mid. Teks ini, teks tadi ke 5 ya sebanyak 3. Nah ini 153 dan seterusnya. 143. Jadi kalau 153 itu nanti prodinya ada di 153 ya, ini magister psikologi. Kemudian di 143 itu ada di 143 teknik sipil. Nah, ini akan kita isi ya sama pakai fungsi VLOOKUP, lookup value-nya ini, kemudian kode tabel array-nya ya, ini tabelnya. Kita blok semua. Kolom ke prodi kita ambil kolom kedua. Oke, terus kemudian lookup value-nya false. Right. Nah, oke, ternyata ada error ya. Ini tak besarin ya. Apa errornya? Jadi kita kan ngambil teks nih. Kita kan ngambil teks. Teksnya kan 153. Jadi 153, 143 di sini ini kode prodi ya, kode prodi. Kode prodi di sini dia dianggap sebagai teks. Padahal kode di sini ini dianggap sebagai number. Jadi langkah selanjutnya adalah kode ini kita numberkan. Simpelnya kayak gini aja. Jadi numbernya tinggal ini kita jumlah 0. Ini udah jadi number. Nah, karena number jadi di sini tadi ya fungsinya. Tadi kan ngambil ke H2. Ini kita ganti ngambil ke yang I2. Nah, secara otomatis dia langsung bisa. Jadi kalau kita ngambil data ya, ngambil data contohnya kode prodi tadi, itu kan ngambilnya di tengah-tengah. Jadi secara otomatis kalau ada data angka, kita ngambil dari teks, dari fungsi mid, left, dan right, dia secara otomatis, secara default akan menjadi berfungsi teks. Jadi kalau kita teks, kemudian kita lookup, kita nyari di sini, ini berdasarkan data number, maka dia biasanya not available, tidak dikenali. Makanya harus kita rubah formatnya yang teks tadi ke number. Caranya dengan cukup kita tambahkan 0, udah dia jadi number. Nah, ini sama dengan cara yang sama kita ngisi fakultas dan jenjang. Jadi VLOOKUP ya, lookup value-nya yang number baru tadi, kemudian kita blok ya, fakultas ada di ketiga ya.
Ini false. Nah, ini fakultasnya. Oke, prodi fakultas. Ya, ini tinggal kita arahkan aja. Jenjangnya berarti ngambil dari ke data di jenjang sama VLOOKUP. Lookup value-nya yang number tadi. Kemudian kolom tabelnya ya, kita blok tabel ini, titik koma. Kolom ke-4 ya. 1, 2, 3, 4 yang ini. Kemudian lookupnya yang false. Nah, ini jenjangnya S2, S3, dan seterusnya. 1. Oke, sekarang kita coba yang ini ya. Kalau kita average ini sama ini, nilainya 85. Nah, kemudian kita buatkan rumusnya. Jika ya, if average ini lebih dari sama dengan 65, jadi kalau dia 65 itu dia lulus. Kalau yang ini berarti dia, kalau yang di bawah 65 dia gagal. Nah, seperti ini. Ini lulus gagal. Nah, ini ya. Berarti ini 45 sama 78 itu berarti average-nya berapa ya? 45 sama 78. 1,5 kan di bawah 65 tuh. Itu nggak lulus. Nah, ini juga. Jadi seperti itu. Oke, sekarang dari data ini, ya, ini kita isi. Ini ada sekitar berapa ini? 399 pendaftar. Nah, yang lulus berapa, itu berapa akan kita buat laporan. Oke. Oke, ini data masternya. Kemudian di sini kita buat data statistiknya. Statistik sederhana ya. Sebelum ke buatan report, kita buat statistik sederhana dulu. Yang pertama, kita akan pengen menampilkan jumlah pendaftar. Oke, jumlah pendaftar itu berarti kan semua ini ya. Semua ini ya, nomor 1 sampai berapa tadi? 1 sampai 399. Jadi, sama dengan count A, yang mana ya dari atas contohnya, dari yang NIM ini sampai ke bawah, tinggal kita blok aja ke bawah, enter. 379, ini tadi 399, coba kita urutin lagi ya nomornya ya. Nah, 379 karena dia ada nomor yang acak ya, yang sudah dihapus. Oke, jadi statistiknya adalah jumlah pendaftarnya 39. Kemudian pendaftar yang lulus dari 379 ini, yang lulus berapa? Berarti kita tinggal filter yang data lulusnya, sama dengan count if ya, kita ingin menghitung count if range-nya ini, kita akan mengambil data lulus ya. Jadi ini saya perkecil ya biar kelihatan. Oke, nih ya, kita akan mengambil data tadi berdasarkan lulus, berarti lulus ini kita blok, titik koma, kita kasih kriterianya apa? Lulus, kita ketik. Oke, jadi yang lulus adalah 360. Pendaftar yang gagal berarti sama dengan count if data pendaftar ini, titik koma, petik gagal. Nah, yang gagal 20. Nah, jadi ini ada miss ya. Ada miss 1, kita cek ada di masalah di mana nih. Ini ya. Yang gagal berapa? Oke, gagal 20. Yang lulus 359. Oke. Lulus berarti yang salah ada yang dilulus ya. Lulus ini 359, ini kelebihan 1. Berarti sama dengan, coba ya, count if daftar lulus. Nah, oke, berarti ada yang ya, nggak apa-apa. Jadi tinggal kita cek aja. Oke, kita lanjutin ya. Jadi ini yang lulus, yang gagal ini nanti kita coba tampilkan di
datanya. Nah, kemudian selain lulus gagal ini, kita juga bisa membuat berdasarkan laporan yang lain. Kita urut dari yang depan ya. Jadi, kita coba berdasarkan jenis kelamin ya. Di sini ada laki-laki perempuan. Oh, ini yang buat tadi, yang buat kenapa sih lulusnya lebih banyak karena ini loh. Ini namanya lulus, ini kita ganti ya. Karena kan dia dianggap lulus juga ya. Keterangan, keterangan. Dah, maka 359. Sorry, sorry. Oke, nah ini tadi ya. Kita lanjut kemudian ke jenis kelamin, laki-laki perempuan ya. Jadi jenis kelamin ya. Ini jenis kelamin ya tak singkat ya. JK pendaftar. Jadi jenis kelamin pendaftar itu laki-laki berapa, perempuan berapa. Jadi sama dengan count if sama ya. Kita pakai fungsi count if. Kemudian di jenis kelamin ini kita blok titik koma. Kita kembali ke statistik, klik yang perempuan. Jadi yang perempuan 171, yang laki-laki 208, lebih banyak laki-laki. Nah, kemudian kalau ini jenis kelamin pendaftar. Kalau jenis kelamin yang mahasiswa jadi diterima, yang lulus ya, jenis kelamin yang lulus perempuan berapa? Jadi kita tambahkan ya. Jadi di sini ada dua kriteria, kriterianya laki-laki perempuan sama lulus. Jadi kita hanya menghitung yang lulus. Jadi count if S ya, count if S. Kriteria pertama kita pakai yang jenis kelamin, kita blok kolomnya, titik koma, kemudian kembali ke statistik, kita klik yang ini, titik koma. Kriteria kedua adalah keterangan ini, titik koma, petik lulus. Nah, yang lulus perempuan 161, laki-laki yang lulus 198. Jadi selisihnya ya, selisihnya berapa? Yang nggak lulus tinggal sisanya. Ini 10, ini 10 sama 20 ya. Jadi 10 perempuan, 10 laki-laki yang nggak lulus. Jadi ini yang jenis kelamin yang lulus. Nah, sekarang kita coba yang ini ya, sistem kuliah ya. Pagi sore, sistem kuliah pagi sore yang lulus saja. Jadi yang sudah diterima. Ini di sini ada sistem kuliah pagi, sore berapa? Ini yang lulus saja ya. Sama dengan count if s. Oke. Kemudian yang tadi mana? Yang ini ya sistem kuliah kita blok titik koma. Statistiknya pilih yang pagi sore ini titik koma. Kemudian kita select yang keterangannya yang lulus titik koma, petik lulus. Nah, ini ya. Jadi pagi yang peserta pagi itu yang pagi yang lulus sekian, sore yang lulus sekian. Jadi ini pagi sorenya. Oke, selain ini kita akan mencoba berdasarkan prodi. Nah, ini kita cekkan prodi ya. Ini tak copy dari sini. Copy. Nah, tak taruh sini ya. Oke, ini tak gedein. Oke, segini ya. Nah, ini prodi yang lulus berapa? Sebentar ini dikecilin dikit biar kelihatan ya. Jadi yang lulus ini berapa? Jadi prodi admin negara ya. Ini yang lulus. Kita format aja. Oke. Sama dengan ini, sorry. Ini pendaftar. Ini yang lulus biar tahu yang daftar berapa, yang lulus berapa dari admin negara ya, sama dengan count if ya. Ini masih belum lulus enggaknya ya. Jadi langsung kita prodi aja. Titik koma. Count if admin negara berapa? Totalnya 14 yang lulus sama dengan count if S. Oke. Prodinya, prodi titik koma. Kita klik prodinya admin negara titik koma. Kriterianya yang lulus keterangan titik koma petik lulus. Nah, jadi yang daftar sekian, yang lulus sekian. Oke, tinggal kita copy. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih ada prodi yang kosong-kosong ya. Ini kita hapus saja. Nanti kita biar fokus ke yang
penerimaannya aja. Oke, ini prodi pendaftar lulus ya. Nah, kemudian kalau pengen nyoba yang jenjang dan yang lain sama ya. Kita coba yang fakultas dulu, testing. Kita copy ya fakultas. Nih, nah ini tampil semua fakultas yang tadi ya. Di sini kan ada kelipatan tuh. Kita hapus ya yang duplikat. Pakai data, kemudian remove duplikat, fakultas kita remove. Oke, dia akan menampilkan fakultas yang masternya aja. Ini sama, kita ambil data yang pendaftar dan yang lulusnya ya. Jadi seperti ini. Sini yang fakultas aja berarti sama dengan count, count if, range-nya yang fakultas, titik koma, ini fakultasnya. Jadi yang daftar di FISIP itu 80, di ekonomi bisnis sekian, teknik sekian, dan lain-lain. Nah, vokasi nol. Nah, ini ya, ini kita hapus saja. Oke. Kenapa sih kok dihapus? Karena kan nanti kita belajar buat report ya, biar reportnya nggak terlalu panjang, nggak apa-apa, buat pengetahuan aja. Oke, yang lulus sama dengan count if s ya, count if s. Kriteria pertama fakultas tadi, titik koma. Kriteria fakultas tadi berdasarkan ini kriterianya ya. Kemudian range-nya yang kedua berdasarkan keterangan, titik koma, lulus. Nah, yang lulus 71 dan seterusnya. Oke, setelah fakultas kita coba ya. Di sini yang provinsi ya, kita coba yang provinsi. Sorry, kita coba yang provinsi. Kita blok semua provinsi. Kemudian di sini ya, kita paste. Nah, kata tadi ya, ini provinsi tak remove. Kemudian tinggal yang ada sekitar 20 provinsi di sini. Oke, ini provinsinya ya. Aku tak ngambil yang pendaftar. Pendaftar aja ya. Nanti yang lulus silakan disesuaikan kayak yang dengan cara yang sama. Jadi sama dengan count if, count if range-nya provinsi, titik koma, kita klik ke statistik ke provinsi Jawa Timur. Oke, ini pendaftar berdasarkan provinsi. Jadi Jawa Timur sekian, DKI Jakarta sekian, dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini data-datanya. Nah, ini data statistiknya. Ini yang akan kita coba memasukkan. Kalau teman-teman pengen coba kombinasi yang lain, silahkan dengan cara yang sama, silahkan dicoba kombinasi yang lain. Contoh, di prodi ini admin negara yang lulus atau yang daftar itu laki-laki berapa, perempuan berapa, atau yang pagi itu yang sistem pagi berapa, sore berapa. Tinggal kita tambahkan if S-nya, S-nya tinggal kita tambah berapa S sih, berapa kriteria yang kita gunakan. Oke, oke, kita langsung coba di sini ya. Ini report, kita buat satu report. Oke, jadi report di sini simple sebagai contohnya ya, kayak gini. Eh, jadi contohnya seperti ini. Ini saya blok seperti ini ya. Jadi dari A sampai M. Ini tak buat header, tak merge ya seperti ini. Contoh aja. Laporan. Nah, contohnya seperti ini. Tidak harus sesuai seperti ini ya. Nanti tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Silahkan diatur sesuai modelnya masing-masing ya. Jadi ini hanya contoh. Oke, ini tak red. Oke, seperti ini. Nah, ini ya data pendaftar. Nah, tinggal diatur aja ya position, font, size dan lain-lain. Oke, contohnya seperti ini. Oke, terus kalau sudah, kemudian kita mau memasukkan statistik di sini ya. Jumlah pendaftarnya berapa, kemudian yang lulus berapa. Lah, contohnya seperti ini. Ini tak blok ya, tak blok seperti ini. Jumlah pendaftar. Nah, jumlah pendaftar berapa? Nah, nanti tinggal tampil di bawahnya seperti ini. Nah, ini
langsung jumlahnya sama dengan kita langsung arahkan ke sini. Jadi langsung tambah ngetik langsung sama dengan. Jadi kalau yang depan nanti berubah, yang statistiknya berubah, contohnya ada data penambahan data master, secara otomatis reportnya akan berubah. Jadi akan menyesuaikan tampilannya. Oke. Nah, ini contohnya ya, kita kasih warna kuning, terus yang ini. Nah, seperti ini. Ini pendaftar. Jadi contoh kalau mau pakai style ini ya, tinggal kita copy ya, format pointer. Nah, kita taruh sini. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan. Seperti itu. Nah, jadi ini kita taruh sini ya. Sorry. Ya, boleh berubah. Jadi, kalau kita mau pakai format pointer, jadi yang mau kita pointer yang mana? Jadi yang mau masternya yang ini, kemudian kita klik yang format ini ya, format pointer, maka template-nya dia akan menyesuaikan. Nah, akan berubah ke sini. Nah, ini jumlah diterima ya, atau yang lulus. Ini berapa? Yang lulus sama dengan ke ini, lulus. Nah, seperti ini. Ini coba tak warna yang lain ya. Ini hijau. Sekian. Nah, dan ini tak copy biasa. Ini yang ini. Ke agak sini ya. Ini yang biar kita bisa tahu yang kalau pengen melaporkan yang gagal juga ya. Ini yang gagal, jumlahnya berapa yang gagal ke statistik tadi jumlahnya 20. Oke, jadi seperti ini. Ini sorry, ini berapa? Ini tinggal kita ganti warnanya aja. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, ini kan kosong. Ini kita coba ya. Aku mau mencoba berapa persen sih yang gagal ya yang diterima dari yang daftar. Berarti otomatis ini dibagi nih. Nah, yang masuk di sini adalah 94% atau 95%. Nah, ini kalau pengen menambahkan 90, berapa lah seperti ini. Nah, ini ya, ini persentase. Jadi yang diterima sekian persen. Nah, yang gagal berapa persen. Nah, sisanya. Oke, ini masih kita tampilkan kayak scorecard-nya ya, scorecard-nya sekian. Nah, ini kalau pengen digedein, ya tinggal kita atur aja font-fontnya, tampilannya, oke? Nah, tinggal kita sesuaikan. Oke, seperti ini. Oke, nah ini ya, ini kita buat scorecard juga. Nah, oke, contohnya seperti ini. Oh, nggak kelihatan. Oke, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat ini ya, jumlah pendaftarnya, jenis kelamin ya. Ini kita blok ya, laki-laki perempuannya. Kemudian kita insert chart. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy ya, kita copy atau di-cut nanti bisa. Ini tak copy aja taruh sini. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Jadi ini JK jenis kelamin pendaftar. Ini kita kecilkan ya karena nanti kita sesuaikan urutannya. Oke, ini tampilan-tampilannya ya. Silakan mau disesuaikan mau yang mana. Nah, seperti ini ya. Ini laki-laki, perempuan sekian dan seterusnya. Nah, ini kalau mau ngubah style tinggal kita arahkan ke yang sebelah kanan ya. Di sini ada format chat area, tinggal kita sesuaikan. Mau yang style gimana. Nah, ini ya. Ini kalau fontnya kita geser-geser ini juga bisa. Ini tidak kelihatan text option. Kita teksnya ini putih, kita rubah ke apa ini biru contohnya. Nah, ini yang 55 ini juga sama. Kita putih, kita rubah ke merah. Nah, seperti ini. Ini bisa. Nah, ini. Nah, ini labelnya kan masih persen. Kalau pengen value tinggal kita arahkan ke sini. Nah, ini contohnya. Jadi ini berapa? Ini 71 orang. Kalau persentasenya 45, tapi kalau apa persentasenya 45%, 71 orang. Ini 208 orang atau peserta, persentasenya 55%. Seperti itu. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini tak taruh sini. Kemudian tinggal kita atur aja kalau tanpa garis tepi atau seperti ini nanti tinggal kita sesuaikan. Nah, ini pakai garis tepi. Oke, kita lanjut pendaftar ya. Ini datanya pendaftar. Kalau udah tinggal dihapus aja nggak masalah. Di sini nggak akan hilang kalau udah kita copy kan.
Nah, di sini hanya kita pakai untuk mengambil aja lah. Ini contohnya jenis kelamin yang diterima ya. Yang daftar sekian yang diterima. Kita pilih insert lagi, coba ya. Catnya sama, ini kita copy. Kita taruh di report. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, tinggal kita atur desainnya seperti yang awal tadi. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih sama. Nah, ini tinggal kita sesuaikan jenis kelamin pendaftar diterima. Oke, seperti ini. Ini bisa kita atur ya, agak kita gedein juga bisa. Nah, seperti ini. Oke, nanti tinggal disesuaikan aja. Kita tambahkan lagi ya statistik di sini. Ini selesai. Sorry ya, selesai. Kita tambahkan sistem kuliah pagi sore. Insert. Ya, kalau mau pakai model lain silahkan bisa pakai yang ini. Ini kita copy. Dari sini. Oke, ini kita sesuaikan ya. Sorry, ini tampilannya agak kecil dikit. Oke, ini ya. Jadi seperti ini. Ini agak kecilin ya. Tinggal diatur-atur aja nanti. Yang penting tampilannya bisa menarik. Oke. Nah, ini contoh apa ini? Tadi sistem kuliah ya. Sistem kuliah. Sorry, sistem kuliah. Jadi yang ini berapa lah, tinggal kita sesuaikan aja. Nah, ini ya sistem kuliah pagi berapa, sore berapa. Nah, tinggal disesuaikan. Ini apakah bisa kita tampilkan? Ya, oh ini kalau kalau nggak tampil ya kita pakai persentase model yang lain. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sistem kuliah. Oke, kalau udah kita coba ya yang lain. Kemudian ini kita format pointer, kita taruh di sini. Terlalu panjang. Jadi ini dengan data yang sama, kita taruh di sini. Nah, ini kita coba membuat sebaran pendaftar. Nah, sebaran pendaftar gimana? Jadi ini sama ya kayak yang tadi ya. Ini tak kasih warna hijau. Nah, ini data ini ngambil dari mana? Data ini kita coba ngambil dari yang provinsi. Oke. Sebelum ke prodi kita coba yang provinsi dulu. Ya, ini kita copy, kita blok kayak gini. Kemudian insert page, chartnya pilih yang map. Nah, ini mapnya. Kita copy, kita taruh sini. Oke, ini. Nah, ini tinggal kita gedein sesuai position. Nah, ini tinggal kita atur. Kalau semama kita punya dua map, baik kota tadi juga ya, kota kabupaten juga bisa. Ini tanpa judul, judul tidak ikut ini, seolah-olah judul ikut itu. Nah, seperti ini. Ini bisa, nih seperti ini. Ini apa ini? Jawa Timur paling tebal ya, karena paling banyak. Lah ini kalau ini kan size-nya biru nih. Kalau mau yang lain silakan disesuaikan. Oke, tinggal ini ya. Nanti tinggal kita atur-atur. Nah, salah. Oke, tinggal diatur aja. Ini nanti yang, nah ini dan seterusnya. Jadi Jawa Timur paling banyak dan seterusnya. Nanti tinggal kita sesuaikan ya. Ini model-model mapnya. Mau pakai map yang ini atau ini ya ini nih. Ini paling sering tak gunain yang ini. Cuman kalau pengen lebih besar bisa pakai yang ini. Oke. Nah ini ya. Nanti tinggal diutak-atik aja propertiesnya isinya apa aja. Silakan di eh, tes-tes. Oke, setelah tadi kita buat sebaran pendaftar ya. Oh ini seperti ini. Jadi nanti tinggal coba dicari-cari ya, dilengkapi data-datanya, kemudian chart optionnya, size, text option dan lain-lain. Silahkan dicoba-coba. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat
laporan yang pendaftar dari prodi. Pendaftar dari prodi ya. Ini tak coba warna ini biar agak sedikit beda. Oke, kita ngambilnya dari mana? Kita coba yang ini ya, dari prodi. Ini kita buat chartnya. Oke, chart seperti ini. Ini ya. Ini kita copy. Oke, terus kita taruh di report ya. Kita taruh di sini. Daftar by prodinya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Nah, ini ya. Pendaftar prodi. Jadi seperti ini. Ini kalau dirasa terlalu besar bisa dikecilin ya. Fontnya ini 16. Nih, nah sekian kalau pengen lebih jelas. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa diatur. Jadi, ini datanya. Tinggal kita sesuaikan ya catnya. Nah, ini silakan diatur-atur. Nah, seperti ini. Jadi ini ya, ini format-formatnya ada semua di sini, tinggal disesuaikan. Oh, ini bisa dinaikin ya kalau nggak jelas dan lain-lain. Nah, tinggal disesuaikan aja nanti. Oke. Nah, ini pendaftar yang by prodi. Kemudian kalau kita pengen membuat yang pendaftar by fakultas juga sama di data statistik tadi ya, kita ambil by fakultas. Ini tinggal kita insert, tinggal pilih ya mau pakai yang mana. Ini pakai yang ini ya, data yang sama. Ini kita copy, kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Ini data by pendaftar fakultas. Pendaftar fakultas. Nah, ini ya, ini kalau pengen di bold. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau pengen ya yang diterima itu yang warna hijau, kemudian yang daftar ini yang warna orange, tinggal disesuaikan. Oke, seperti ini ya. Nanti tinggal diatur-atur, silakan. Kalau mau nambah teks dan lain-lain ya, tinggal dicari di data. Ya, ini di seri-serisnya, tinggal disesuaikan aja. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini tampilan defaultnya. Jadi ini kalau tak perkecil seperti ini. Jadi laporan pendaftar mulai dari data ini, kemudian ada data pendaftar, data diterima, sistem kuliah, kemudian sebarannya di mana, kemudian ini daftar prodinya, dan seterusnya. Nanti silakan ditambahkan chart-chart yang lain yang bisa mendukung laporan pendaftar. Oke. Oke, mungkin kurang lebih ini dari saya. Silakan diuji coba, silakan dites-tes. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk data yang lain. Kurang lebih seperti itu dari saya. Tak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.